Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, bahagia dan sukses selalu untuk teman-teman semua. Di sini saya sedikit membuat konten berkaitan dengan pemahaman konsep pada tugas CGP Angkatan 8 saya dari Kota Semarang, khususnya tentang tugas di modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan salah satu pembelajaran yang jelas berpihak kepada siswa, di mana nanti diferensiasinya itu hanya ada 3 hal, yaitu tentang diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran diferensiasi, tentu kita harus tahu dulu bagaimana kesiapan belajar siswa ataupun profil belajar siswa dan modal dasar siswa atau karakter siswa itu seperti apa. Untuk itu, sebelum menjalankan sebuah pembelajaran berdiferensiasi, ini layaknya seorang guru harus melakukan asesmen diagnostik. Itu bisa kerjasama dengan guru bimbingan konseling ataupun dilakukan sendiri secara mandiri, karena secara online pun sudah banyak sekali materi-materi yang mengupload tentang asesmen diagnostik. Nah, ditambah lagi sebelum menjalankan pembelajaran di tiap tujuan pembelajaran, kita harus melakukan asesmen awal. Ini nanti bedanya sedikit antara pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostis itu tidak harus dilakukan setiap awal pembelajaran, tapi kalau asesmen awal pembelajaran jelas ini tiap materi nanti asesmen yang diberikan beda. Sedangkan asesmen diagnostis itu boleh di awal tahun ataupun awal semester untuk mengetahui profil belajar siswa. Nah, untuk kesiapan belajar siswa baik dengan penguasaan materi atau modal dasar awal penguasaan materinya, itu bisa digunakan asesmen awal pembelajaran atau istilahnya post test. Nah, setelah itu dari hasil asesmen awal itu perlu kita petakan. Biasanya kita membentuk kelompok belajar sehingga nanti dari kemampuan yang lebih, kesiapan yang lebih, gaya belajar yang kita sendiri-sendirikan, itu nanti kita berkaitan dengan bagaimana kita seorang guru bisa merencanakan sebuah pembelajaran yang satu berdiferensiasi konten berkaitan dengan materi yang kita siapkan harus bervariasi juga untuk mengakomodir beberapa profil belajar siswa atau gaya belajar siswa. Nah, itu yang disebut dengan diferensiasi konten. Kita fokuskan dari beberapa materi dengan tema yang sama atau cakupan yang sama atau tujuan pembelajaran yang sama, akan tetapi sumbernya boleh bervariasi. Nah, nanti anak bisa memilih sesuai karakter yang mereka miliki sehingga belajarnya lebih optimal. Dan model pembelajaran yang kita pilih pun bisa bercampur, khususnya di penjalanan prosesnya. Berbagai variasi metode pembelajaran bisa kita terapkan dalam sebuah pembelajaran, sehingga anak dengan gaya belajar A atau auditory, kinestetik dan lain sebagainya ataupun visual itu bisa diakomodir dalam sebuah pembelajaran dengan berbagai variasi proses ataupun metode ataupun model pembelajaran. Dengan yang akhir, setiap anak memiliki kelebihan dengan bakat mereka masing-masing dan kreativitas mereka masing-masing, khususnya kalau sudah dikelompokkan. Nanti hasil dari sebuah pembelajaran, misalkan dalam sebuah pembelajaran tersebut itu memiliki produk yang dihasilkan. Nah, kita juga tidak boleh membatasi produk apa yang mereka buat. Misalkan dalam contoh ini saya membawa ini roket air, ini produk dari anak didik kami. Ini mereka membuat ada yang pakai botol kecil maupun botol besar. Nah, itu salah satu contoh pembelajaran diferensiasi produk. Nah, itu pun kalau misalkan kita mengumpulkan pembelajaran dalam sebuah pembelajaran, boleh ada yang mengumpulkan dalam bentuk video, dalam bentuk teks ataupun rekaman audio, itu harus kita izinkan.
kita mengakomodir apapun bakat siswa, sehingga di endingnya siswa merasa bahagia dan belajar, dan hasilnya pun progres perkembangan siswa ini benar-benar sesuai bakat dan minat yang dimiliki anak. Itu sedikit rangkuman dari modul 2.1 berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sekali lagi salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.